Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita membuka kitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 1 hingga 3. Mazmur 105 ayat 1 hingga 3. Tajuk di atas, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat masa dan kesempatan ini Tuhan, Kau selalu memperkumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit Kau sembuhkan, buat yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau akan terus memimpin menyertai kami Bapa. Kami serahkan Tuhan, kami buka acara ini hanya dalam nama Yesus, menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan sambil bertepuk tangan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu seperti rusa yang haus. Sayang
Saya sangat mengharapkan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik pada ketika ini. Sebab kita sudah lebih setahun mengalami pandemik COVID-19 yang sedang menyerang dunia pada ketika ini. Maka tidak ada ketentuan baik dalam segi ekonomi, pekerjaan, atau dalam segi persekutuan keluarga dan juga persekutuan kita di gereja. Tidak ada. Kenapa? Sebab semua itu adalah karena kita sedang ada di tengah badai. Nah, sebab itu saya berbicara pada pagi ini mengenai dengan tindakan di tengah badai. Tindakan kita di tengah badai. Apakah tindakan kita di tengah badai? Kita ini ada di dalam badai. Bukan karena tsunami, bukan karena angin ribut, tetapi kita di tengah-tengah bahaya COVID-19. Apakah tindakan kita? Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10. Buka Alkitab Anda di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10. Ayat 1 hingga yang ke-10 pasal 2. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama doa ucapan syukur Yunus. 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kudengarkan suaraku. Telah kau limparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang akan meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tidak ada yang tersembunyi daripada Engkau. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada dunia ketika ini, apa yang terjadi pada umat-Mu ketika ini, apa yang terjadi pada kami pada ketika ini. Engkau mengetahuinya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang maha kasih. Engkau maha tahu. Engkau maha berkuasa. Sebab itu kami tidak henti-henti untuk berseru kepadamu Tuhan. Kami lemah. Kami mohon kekuatan. Kami kekurangan akal. Kami terjepit oleh masalah dan kekurangan karena COVID-19. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami berserah. Biar Engkau berbisik buat kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tindakan di tengah badai. Ada beberapa hal yang saya mau bicarakan kepada Anda berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi. Yunus berseru kepada Tuhan di tengah-tengah lautan atau di dasar laut. Di dalam kesusahan dia berseru. Saudara, kita tercabar. Apakah tindakan kita ketika kita terjepit oleh masalah atau kesusahan?
Yunus rindu kepada Tuhan, rindu akan rumah Tuhan. Dalam ayat yang keempat, apakah kita masih rindu bersekutu dengan Tuhan ketika kita di tengah badai? Lalu yang ketiga, Yunus percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dia meskipun dia di dalam dunia orang mati. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita? Yang keempat, Yunus berjanji kepada Tuhan. Suatu janji Yunus adalah suatu nazar yang harus dibayar. Saudara yang kekasih, apakah kita juga di tengah badai, dalam kesusahan, belum tentu hidup atau mati, kita belum tentu terlepas atau apa yang akan terjadi kepada kita, tapi maukah Anda berjanji bahwa Anda tetap membayar nazarmu, berjanji untuk bersekutu kepada Tuhan, berjanji untuk setia kepada Tuhan sampai mati? Ini adalah satu cabaran bagi kita ketika kita di tengah badai. Saudara yang kekasih, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Menurut cerita dari pasal 1 Yunus, ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe untuk berkhotbah, memberitahu bahwa mereka akan ditunggang balikan kalau mereka tidak bertobat, Yunus lari daripadanya. Kenapa? Sebab itu soal politik. Maksud saya ialah antara Israel dengan kota Niniwe, penduduk kota Niniwe tidak ada persatuan. Bahkan mereka adalah musuh besar. Sebab itu dalam segi politik mereka ini tidak boleh berkawan. Secara manusia, Yunus tidak mau untuk menyampaikan firman Tuhan di kota itu, supaya jangan mereka akan bertobat dan mereka diselamatkan. Itu yang terselip dalam hati Yunus. Tetapi itu bukan bicara kita pada pagi ini, saudara. Mari kita bicara di sini melalui firman Tuhan bahwa kita di tengah badai. Yunus mendahului kita sudah di tengah badai. Tetapi ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan dan atas ketentuan Tuhan, dia dibuang ke laut dan dia ditelan oleh ikan besar, maka di dalam perut ikan itu menyadarkan Yunus bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk memperhatikan dan menyelamatkan dia. Sebab itu di dalam perut ikan, di tengah lautan, bahkan di dasar laut, Yunus berdoa. Saudara, apakah tindakan kita ketika kita di tengah badai kesusahan? Apakah kita ada masa untuk berdoa? Apakah ada masa kita untuk berseru kepada Tuhan? Bayangkan Yunus dalam perut ikan, belum tentu hidup atau mati. Tidak ada yang berbisik kepada Yunus, Yunus kau akan dimuntahkan. Tidak ada, saudara. Yunus ada di dasar laut. Ikan sudah membawa dia di dasar laut. Belum tentu dia hidup atau mati. Tetapi Yunus masih lagi berharap dan dia berdoa. Saudaraku, orang Kristen, nafas kita adalah doa. Karena oleh doalah kita ada hubungan, kita bercakap dengan Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kita. Sebab itu tindakan kita di tengah badai, di tengah kesusahan, di tengah pandemik, jangan lupa kuncinya kita harus berdoa. Lalu yang kedua, Yunus rindu kepada rumah Tuhan. Dalam ayat yang keempat dia berkata, mungkinkah aku memandang lagi rumah Tuhan? Mungkinkah? Secara manusia Yunus sudah mengakui bahwa dia tidak mungkin lagi masuk dalam rumah Tuhan. Dia tidak mungkin lagi memuji-muji Tuhan dalam ruang rumah Tuhan. Dalam kemah kudus dia tidak boleh lagi masuk. Karena dia percaya bahwa dia dalam kelemahan, dia pasti akan mati. Karena dia sudah di perut ikan. Mungkinkah aku memandang lagi rumah Tuhan? Ini keluhan Yunus, saudara. Menunjukkan bahwa secara manusianya dia sudah tidak ada harapan. Tetapi di dalam imannya, di dalam pengharapannya kepada Tuhan, dia masih percaya kepada Tuhan. Sebab itu dia tetap rindu akan rumah Tuhan.
Apakah tindakan kita, saudara? Apakah kita masih lagi rindu akan rumah Tuhan? Kita sudah lama tidak akan bersekutu bersama dalam gereja, bangunan gereja. Kita sudah lama tidak bersama-sama dalam persekutuan. Apakah Anda masih lagi rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Saya mau mencabar Anda bahwa Yunus, dia hidup atau mati dalam perut ikan di dasar laut, tetapi dia masih lagi rindu akan rumah Tuhan. Apakah Anda rindu akan rumah Tuhan? Rindu akan rumah Tuhan, tidak lagi memikirkan bahwa saya harus ke gereja, tidak. Tetapi Anda rindu akan rumah Tuhan, ialah di tengah pandemi, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, Anda pasti mau bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu yang intinya. Baik kita ada dalam gereja maupun dalam rumah masing-masing, intinya adalah bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau Anda pun masuk di gereja dan Anda tidak mau bersekutu dengan Tuhan, itu tidak ada kerinduan. Ada yang berkata begini, saya walaupun tidak akan ke gereja, walaupun saya tidak sembahyang, tapi saya tetap percaya, saya tetap beriman. Percayakah Anda? Orang yang beriman ada tindakan untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan berdiam diri dan melarikan diri, atau tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ini pembohongan, saudara. Kalau berkata bahwa saya beriman walaupun saya tidak sembahyang, saya tidak bersekutu dengan kawan-kawan saya iman dan tidak bersekutu dan dilihat di dalam doa, tapi saya beriman, saya tidak percaya. Saudaraku yang kekasih, Yunus walaupun tidak ada kawannya bersekutu, tapi dia tetap menaikkan persekutuan dengan Tuhan. Dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah orang yang beriman. Tetapi kalau orang itu beriman dan lalu tidak mau bersekutu dengan Tuhan, itu pembohongan, saudara. Sebab itu katakan pada kawanmu, jangan lakukan pembohongan. Kalau Anda mau bersekutu, bersekutulah dengan Tuhan. Jangan ada alasan. Yunus tidak ada alasan, dia harus rindu akan rumah Tuhan. Yunus percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan, bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan. Ketika pandemi COVID-19 ini melanda dunia, banyak orang Kristen yang mulai berkata, mungkin Tuhan tidak lagi mau menyelamatkan. Tetapi Yunus di tengah-tengah kematian, dia pasti bahwa dia akan mati. Dia secara manusia dia berkata bahwa mungkinkah lagi, berarti dia sudah tidak ada lagi harapan secara manusia. Tetapi secara ruhani dia masih percaya, saudara. Yunus percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Walaupun mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Yunus masih percaya. Di tengah-tengah dasar laut, dia masih percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Dalam ayat yang ke-6, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur. Dia percaya. Meskipun dia di tengah-tengah orang mati, kalau Tuhan mau supaya dia selamat dari orang mati, dia akan hidup, dia akan selamat. Saudara yang kekasih, walaupun kita di tengah lautan, walaupun kita di tengah-tengah badai kesusahan, tapi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menyelamatkannya. Tapi apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita? Meskipun kita dalam kesusahan, meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam kesakitan, apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita? Ini suatu yang harus kita jawab menurut iman percaya kita. Yunus menjawab sendiri bahwa Tuhan akan mengangkat dia dari kubur, dari liang kubur. Berarti dari kematian sekalipun, kalau Tuhan mau menyelamatkan Yunus, pasti selamat. Demikian juga orang-orang percaya, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Ada amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, Tuhan yang pernah mati tapi hidup kembali. Yesus namanya.
Yesus adalah jaminan bahwa setiap orang percaya dia pasti akan hidup karena Yesus hidup kembali. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Yunus berjanji kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, Yunus pernah berjanji di sini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini janjinya Yunus. Kalau dia diselamatkan, dia pasti akan mendapatinya. Yunus berjanji kepada Tuhan, mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah Anda masih lagi ada masa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Yunus berjanji, dia dilepaskan, dia mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Yunus berjanji mempersembahkan korban untuk Tuhan kalau dia akan diangkat daripada dasar laut, dari perut ikan. Lalu yang ketiga, Yunus berjanji mau menepati nazar janjinya. Tidak mau satu pun tercicir, tetapi dia mau semuanya akan dia tepati, akan dia lakukan untuk menggenapi semua janjinya kepada Tuhan. Pasti dia akan membayar nazarnya. Inilah janji-janji Yunus, saudara. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun di tengah badai kesusahan, tetapi apakah kita berseru? Apakah kita rindu akan persekutuan? Apakah kita masih percaya? Apakah kita mau berjanji dengan Tuhan? Ini adalah satu yang harus kita jawab, saudara. Banyak orang Kristen berjanji kepada Tuhan, oh kalau saya akan diselamatkan, kalau saya disembuhkan, kalau saya diberkati, saya akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, saya akan bersekutu, tingkatkan persekutuan saya dengan Tuhan, saya mau menjadi saksi Kristus kepada banyak orang. Ini janji-janji orang Kristen ketika dia terjepit oleh masalah, kesusahan dan kekurangan. Tetapi ketika dia disembuhkan, ketika dia diselamatkan, ketika dia dilepaskan dari masalah, ketika dia diberkati dengan kecukupan, kadangkala orang Kristen lupa menepati janjinya kepada Tuhan. Tapi itu bukan kita. Itu sebilangan orang Kristen yang melupakan semua janji yang dia lepaskan di hadapan Tuhan ketika dia dalam kesusahan. Orang yang dalam kesusahan senang untuk menyebut janjinya, tetapi apabila mereka sudah diberkati dan menjadi senang, mereka sukar untuk mengingati janji-janji saudara. Sukar untuk mengingati janjinya, saudara. Tetapi itu bukan kita, karena kita adalah orang-orang yang selalu mengingati janji kita. Sebab itu, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun di tengah badai kesusahan sekalipun, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap ada di sana dan melepas dan melindungi kita. Tetapi apakah kita berseru? Apakah kita rindu akan persekutuan? Apakah kita masih percaya? Apakah kita mau berjanji dengan Tuhan? Ini tindakan kita. Tindakan Tuhan melindungi, menyertai, dan akan memberkati. Tetapi tindakan kita sekarang ini, bagian kita, apakah kita rindu persekutuan dengan Dia? Apakah kita masih percaya? Apakah kita mau berjanji dengan Tuhan? Sebab itu melalui firman Tuhan ini, saya mau mencabar Anda di dalam firman Tuhan. Allah sanggup menyelamatkan kita ketika di tengah badai topan. Tapi Yesus bangun dan meredakannya, lalu berkata, di manakah iman? Yesus mencabar kepada semua penghuni perahu, murid-muridnya yang mengikuti Dia di tengah badai. Mereka diumbang-ambingkan, mereka dipukul oleh umbang, dan
murid-muridnya mulai berkata bahwa Tuhan masih kelak lagi ke engkau. Apakah engkau tidak pedulikan kalau kita binasa? Mereka mulai mempersalahkan Yesus. Tapi mereka hilang percaya bahwa Yesus pasti boleh melakukannya. Yesus bangun dan dia meredakannya, dan laut Tasik itu menjadi tenang. Tasik itu menjadi tenang, saudara. Tetapi Yesus menjawab mereka, di manakah kepercayaan? Pistilmai, daripada bahasa asli yang boleh diterjemahkan iman atau kepercayaan atau keyakinan. Di manakah iman percaya? Ini tuntutan Yesus, saudara. Sebab itu mari kita katakan pada kawan yang di sebelah kita, di manakah iman? Mari kita nyatakan iman kita ketika kita terjepit. Apakah kita mau lagi bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita dipukul oleh kesusahan, apakah kita masih mau bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Tuntutan Tuhan, di manakah iman? Orang Kristen harus percaya apapun keadaan yang kita hadapi. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang terjadi, Dia tidak terbatas oleh situasi, tetapi Dia ada bersama dengan setiap orang percaya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Ini janji kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami rindu persekutuan dengan Engkau. Kami rindu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Kami rindu mengharumkan persembahan di hadapan-Mu. Dan rindu bersaksi bahwa Tuhan kami Yesus sanggup menyelamatkan dunia. Sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Berkat Yesus menyertai Anda semua dan menyertai saya. Kiranya Tuhan terus menyertai dan berkati kita dan peringatkan firman-Nya melalui Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Kiranya Tuhan suraikan kita hari ini dengan penuh berkat dan penuh dengan kasih sayang Tuhan di dalam diri kita. Mari kita sambut firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa dan tabung persembahan dijalankan. Ku
doa syafaat dan bahan doa pada pagi ini. Kita terus berdoa supaya COVID-19 ini dihentikan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan menghendaki, tidak ada mustahil untuk Dia menghentikannya. Kita mau berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang sekarang ini di karantina ataupun yang sudah diserang dan sakit, supaya Tuhan segera menyembuhkan mereka. Kita berdoa untuk semua jemaat kita, jemaat yang kita layani, baik jemaat yang ada di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang kita layani melalui online. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka melalui pelayanan ini. Kita berdoa untuk jemaat Senduren, jemaat Tawayari, jemaat Sandau, di mana saja yang sedang mengikuti, kiranya Tuhan terus menyertai. Kita mau berdoa untuk semua jemaat kita yang bekerja, dan jangan lupa mereka yang sedang mencari kerja, supaya Tuhan buka jalan untuk mereka mendapat kerja. Dan kita berdoa untuk ekonomi kita, supaya Tuhan terus memperhatikannya. Jangan lupa kita berdoa untuk persembahan persepuluhan yang sebentar tadi kita telah persembahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami berdoa, mohon belas kasihan, karena kami percaya meskipun kami di tengah badai, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau pasti memperhatikan segala keluhan, segala masalah, segala kesusahan umat-Mu saat ini, khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan dan kuasa-Mu dicurahkan supaya COVID-19 ini dihentikan, diputuskan rantaiannya dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bila Tuhan menghendaki, tidak ada mustahil bagimu untuk menghentikan COVID-19. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini di kuarantin, kuatkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena kesembuhan datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa adalah karena Tuhan telah melakukan suatu karya keselamatan. Dia mati tapi dia bangkit, dan dia pernah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu dan masih berkuasa, dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami percaya dan kuatkan kami untuk percaya. Kalau ada yang sakit di rumah ini, di rumah masing-masing, di mana saja yang sedang mengikuti persekutuan ini, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengikuti dalam kebaktian ini. Mohon Tuhan terus memperhatikan mereka saat ini, terutama di dalam pekerjaan mereka. Buatlah mereka mendapat kasih daripada majikan mereka. Berkatilah dalam kehidupan rohani dan jasmani mereka. Pakai mereka menjadi berkat di mana mereka berada, di mana mereka bekerja. Berkati keluarga mereka dan di mana mereka majikan mereka. Mohon Tuhan memberkati. Bagi mereka jemaat yang masih belum ada kerja dan sedang mencari kerja, Tuhan permudahkan pengurusan, permudahkan pintu berkat untuk mereka mendapat kerja, dan biar mereka diberkati dengan kerja dan mereka akan dapat memuliakan nama Tuhan. Ini janji kami Tuhan, bahwa setiap orang yang mendapat kerja dan diberkati oleh Tuhan, mereka akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Karena ini adalah suatu ucapan syukur bagi setiap orang yang percaya. Ini janji kami Tuhan. Bukalah jalan setiap mereka yang belum mendapat kerja. Dan berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat Gereja Baptis Tawayari, jemaat Sandau, jemaat Senduren. Kuatkan dan teguhkanlah dan lindungilah daripada COVID-19. Dan biar malaikat Tuhan terus memegari dan
Biar kuasa Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua jemaat ini, supaya semuanya selamat dan mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang sekarang ini tidak boleh bersemuka di dalam pelajaran. Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan dan memberikan hikmat penyertaan untuk mereka. Beri fokus, tolong mereka untuk fokus kepada pelajaran, supaya mereka berjaya dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan persembahan dan persepuluhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan berkenan menerima untuk menyokong pekerjaan Tuhan, dan berkatilah mereka sekali lagi. Berkati pekerjaan, usaha, perniagaan, dan kebun mereka, persekolahan anak-anak mereka, dan biar mereka terus dapat mengucap syukur dan melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Dan berdoa untuk mereka yang dalam kekurangan, yang tidak dapat memberi. Tuhan berkatilah mereka dengan kecukupan, supaya mereka juga akan melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan dengan ucapan syukur mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan percaya bila Tuhan menghendaki tidak ada mustahil bagimu. Kiranya berkat Tuhan menyertai Anda semua dan menyertai saya pada pagi ini. Kita diseraikan oleh kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Tuhan menutup acara ini dengan penuh kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dicurahkan kuasanya atas kita, dan biar kita berjalan bersamanya dan Tuhan menyertai kita hari ini. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.